Apa Menir sudah tidak percaya pada saya? Bukan Ek tidak percaya, Ndoro. Hanya untuk memuaskan hati Ek, Ndoro. Menir menghina saya. Menir pikir saya tidak akan menepati janji. Saya adalah orang yang bersedia mati demi janji. Menir anggap apa saya? Saya hidup selalu dengan pertolongan Tuhan. Sampai hari ini. Manusia telah merusak kehormatanku. Den Mas, biasanya orang yang punya banyak uang selalu tidak jujur. Oh, begitu. Apa kau baca dari buku? Oh, tidak. Pikiran saya yang bilang begitu. Oh ya, ada yang harus kita kerjakan. Apa itu? Lebih dahulu, hitung. 1, 2, 3. Lalu, saya akan bilang pada Den Mas. Apa yang Den Mas pikirkan? Macam orang dulu saja. Hitunglah. 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. Saya bilang pada Den Mas, asrama yatim piatu itu terlalu kecil dan anak-anaknya terlalu banyak. Kenapa tidak Den Mas dan ayah Den Mas saja yang tinggal di sana? Biar mereka yang tinggal di sini. Hebat. Den Mas, dia juga serupa Den Mas. Tunggu ya, Nak. Saya akan ambilkan kue-kue untukmu. Kyo, Ya, Ndoro. Ini... diam. Herman, siapa anak ini? Namanya Syam, dari asrama yatim piatu. Assalamualaikum, Kek. Kakek. Ndoro, keinginan Ndoro untuk punya cucu sekarang sudah terkabul. Herman, dari mana kau bawa anak ini? Dia berani memanggil aku kakek. Bawa dia kembali. Dari mana kau bawa debu ini? Anak-anak bukan debu. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Orang-orang tua selalu berbuat kesalahan. Dan anak-anak menderita karenanya. Kesalahan itu adalah kesalahan orang tua. Bukan anak-anak. Apa salahku atau tidak? Tapi kau harus buang jauh-jauh anak ini dari sini. Tidak, Romo. Dia akan tinggal di sini. Saya sayang padanya. Herman, sadarlah. Kalau anak ini tinggal di sini, aku akan keluar. Kakek, ini adalah rumah kakek. Kenapa kakek akan pergi? Saya yang akan pergi. Romo, kalau tidak ada tempat untuk anak ini, saya juga akan pergi dari sini. Kenapa ayah dan anak bertengkar karena saya? Saya akan pulang ke asrama yatim piatu. Sam, aku ikut. Herman, Den Mas tidak patuh pada perintah ayah Den Mas. Orang yang tidak patuh pada perintah orang tuanya sama dengan hewan. baiklah Herman. Sesuka hatimu. Tapi kau jangan pergi kemana-mana. Ayo kejar! Sam, tunggu. Kena. Ayo! Ayo! Saya menang! Hebat kau, Sam. Kau menang. Saya mau sembahyang dulu di masjid itu.
Tidak, nanti ayah di rumah. Pergilah. Ya Allah, Kau telah memberi taufik dan hidayat. Tapi mengapa masih ada kegelapan dalam hidupku? Di manakah anakku? Ya Allah, aku memohon. Temukanlah hamba dengan anak hamba. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa orang tuaku. Ya Tuhan, turunkanlah rahmat-Mu kepada kawanku Parmin. Syam, ya Allah, kemana saja kau? Bu Guru, Jangan panggil aku ibu guru. Aku adalah ibu kandungmu. Panggillah aku Mama. apa Ibu Guru ibu saya? Benar, aku adalah ibumu. Panggillah aku Mama. Mama, Anakku. Parmin memang benar. Dia kirim aku seorang ibu dengan memintanya kepada Tuhan. Kau ngomong apa, Syam? Kawanku Parmin bilang padaku, dia akan kirim seorang ayah dengan seorang ibu. Dan dia sudah kirim seorang ayah untukku. Siapa ayahmu? Apa Mama tidak tahu? Raden Herman Cokro Sentono. Siapa bilang dia ayahmu? Dia bilang sendiri. Dan Mas itu selalu minum air yang bikin mabuk. Aku paksa dia tidak minum air itu lagi dan dia jadi ayahku. Syam, kau sudah paksa dia untuk tidak minum lagi. Dan sekaligus kau telah menyiapkan air mataku juga. Kau suka padanya. Apa dia sayang padamu? Kalau dia tidak sayang kepadaku, kenapa dia minta aku tinggal di rumahnya? Dan Mas ingin aku jadi pangeran di daerah ini. Ya Allah, kau telah mendengar suara hamba. Tuhan sudah dengar suara Parmin juga. Tapi masih ada yang salah. Apa itu? Parmin kirim aku satu ayah, tapi dua ibu. Siapa yang kedua? Orang yang akan kawin dengan ayah. Ayahmu akan kawin. Kenapa Mama menangis? Mama, kalau Mama tidak mau ayah kawin, aku akan bilang pada ayah, supaya ayah tidak kawin. Mama, aku akan kenalkan Mama kepada ayah. Apa dia datang kemari? Iya, ayah datang kemari denganku. Dia menunggu di luar. Rumahnya sangat besar. Aku akan beri Mama kamar yang besar. Tidak, Syam. Dia tidak suka padaku. Apa Mama pernah pukul ayah di sekolah? Tidak. Ada soal lain. Nanti kalau kamu sudah besar, akan kuceritakan padamu. Jadi, aku tinggal dengan Mama atau dengan ayah? Tidak, Syam. Kau harus tinggal dengan ayahmu. Itulah tempatnya. Sam, Pergilah. Ayahmu memanggilmu. Jangan bilang kita bertemu di sini. Kenapa? Ayahmu akan marah padaku. Baiklah. Syam, suatu waktu kita ketemu lagi. Janji? Tentu.
Sam lama benar. Apa ayah tidak tahu? Sedang apa saya di sana? Sedang apa? Apa yang kau lihat? Banyak yang saya lihat di sana. Oh, begitu. Mari kita pulang. Kita sudah terlalu lama main-main. Ayo. Ayo. Ek yakin Herman tidak akan menolak. Baguslah dia setuju. Tapi menil kontraktor harus setuju pula permintaan saya. Apa itu kira-kira? Tempat pesta perkawinannya, saya yang harus menentukannya. Di mana? Kenapa kau mau? Ya, pilihan orang tua. Selamat, Den Mas. Ya Allah, hamba telah menikah di hadapanmu. Dan hamba sudah berjanji di hadapanmu. Tapi kenapa hati hamba merasa terbakar ketika mendengar Herman akan menikah? Ya Allah, rahmatilah hamba dengan kekuatan dan tabah. Papi, Ada apa, Vince? ada yang Ek mau katakan. Ya, Ada yang tidak beres di rumah ini. Ek pikir Ek akan jadi budaknya setelah menikah. ya jangan khawatir. Biar ia menikah dulu. Sudah jadi urusan Ek untuk mengambil alih semua kekayaan si Bandoro Dungu itu. Tapi dia tidak sedungu anggapan Papi. Dia sedikit dungu. Yang lainnya akan Ek bereskan. Tanda tangan, Doro. Tanda tangan apa? Apa Menir sudah tidak percaya pada saya? Bukan Ek tidak percaya, Doro. Hanya untuk memuaskan hati Ek, Doro. Menir menghina saya. Menir pikir saya tidak akan menepati janji. Saya adalah orang yang bersedia mati demi janji. Menir anggap apa saya ini? Kakek, orang macam dia ini mana bisa mengerti? Saya sudah dapat ibu yang baik untuk istri ayah. Kamu orang bocah cilik. Menir, ayo keluar. Ayah! Menir, Kakek! ikut Lepaskan campur. saya! Biarkan dia. Lepaskan! Lepaskan! Menir. Ayah! Ah, Ayah! sini. Ayah! Lepaskan! Mama, tolong! Mama! Diam. Mama! Diam. Ayah! Ayah! Kakek, tolong! Tolong! Bajingan kamu. Lepas! Keluar kamu dari sini. Lepas! Mama! Mama datang. Kenapa saya diusir? Ngomong kamu. Jangan. Apa Bapak tidak malu memukul anak kecil? Apa Bapak bukan manusia? Jangan berteriak. Bawa dia jauh-jauh dari sini. Ada apa, Sam? Ayah, Sarina. Sam, sedang apa kau? Mari. tidak ayah. Ini ibu saya. Ibu, Iya, Sarina. Apa kau dilahirkan hanya untuk menyusahkanku saja? Dengan susah payah aku telah mengembalikan hidupku lagi. Dengan pertolongan anak ini. Tapi hari ini, kau tipu dia bahwa kau ibunya. Hanya untuk merampas anak yang telah mengembalikan hidupku. Apa buktinya kau ibunya? Tak ada bukti segalanya di dunia ini. Tak seorang pun pernah melihat adanya Tuhan. Tapi mengapa orang percaya adanya Tuhan? Kalau sudah tidak dapat menjawab, kau bawa-bawa nama Tuhan. Saya hidup selalu dengan pertolongan Tuhan. Sampai hari ini. Manusia telah merusak kehormatanku. Nah, marilah. Dunia ini bukan untuk kita. Sam, kau tak dapat membawa anak ini bersamamu. Dan Mas, Sam, putranya. Kalau dia putranya, kenapa anak ini tinggal di asrama yatim piatu? Sewaktu anak yang malang itu lahir,
Dia saya tinggalkan di asrama piatu untuk menutupi malu. Lalu saya membohongi Sarinah. Selama bertahun-tahun, saya katakan bahwa putranya meninggal dunia. Dan beberapa hari yang lalu, saya katakan kepadanya bahwa Sam, anaknya. Jadi, kau tahu pasti siapa ayah dari anak ini? Tidak, Den Mas. Saya sudah memarahinya dan juga sudah memukulinya. Tetapi dia tetap tidak mau juga menyebutkannya. Siapa nama dari laki-laki itu? Sarinah, katakan siapa ayah dari anak ini? Mengapa kau bungkam? Mengapa tidak kau katakan? Aku bersumpah demi anak ini. Katakan siapa ayah anak ini? Jangan bersumpah demi anak ini. Aku tak dapat mengatakannya. Bahkan dulu ayahku membunuhku dengan arit. Dan semua orang menghina dan menyebutku sebagai perempuan lacur. Aku tak dapat mengatakannya. Kecuali Allah. Dan seorang pria. Dan aku yang tahu siapa ayah dari anak ini. Demi kehormatan seseorang, aku telah merusak hidupku. Rahasia ini akan tetap jadi rahasia sampai aku mati. Aku akan mati. Tapi rahasia ini tetap tidak akan terbuka. Ayah, Sam, Mama, marilah. tunggu. Sam, Kakek, saya tidak akan menyusahkan kakek lagi sekarang. ya. Sam. Sam. Doro, biarlah dia pergi, Doro. Marilah kita merundingkan pernikahan itu. Pernikahan apa? Baru banyak yang ku mengerti hari ini. Aku selalu berpikir bahwa kehormatan terdiri dari keangkuhan dan kekayaan. Tapi hari ini aku baru sadar bahwa kesucian jiwa dan memegang teguh janji adalah paling agung. Bahkan harta dan kekayaan pun tidak ada artinya di hadapannya. Aku orang kaya. Aku memperoleh kehormatan dengan kekuatan uang. Tapi Sarinahlah yang patut untuk menerima kehormatan itu. Bukan aku. Sarinah sudah memenuhi janjinya dengan cara seperti itu. Sebagai seorang ibu yang pernah membesarkan putranya. Sarinah adalah menantuku. Sam adalah putra Herman. Dia adalah sinar di rumahku. Romo, apa yang Romo katakan? Aku berkata dengan sebenarnya. Aku sudah berdosa. Aku paksa Sarinah untuk berjanji demi menyelamatkan kehormatan keluargaku. Dia bungkam 1000 bahasa karena paksaanku. Sarinah, anakku, maafkan aku. Doro. Ahmad, kita telah berbesan.
Sarina, selama ini aku ragu terhadapmu. Betapa besar kesalahanku ini. Heran, tidak ada orang ngomong dengan saya. Bilang dulu, apa Denmas dan ibu guru, ayah dan ibu kandung saya? Ya Sam, aku adalah ayahmu. Dan bu guru ini adalah ibumu. Sarina, kau adalah dewi di rumahku.